Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channel Fakta Sejarah. Sebuah kisah terbaru, Rebut Sukmo. Mari kita mulai hiburan misteri di YouTube channel Fakta Sejarah. Dini hari itu, embun tipis menetes pelan di daun-daun jati halaman rumah Surya Putra. Gedung joglo megah berdiri kokoh di atas pondasi batu kali dengan ukiran khas Jepara yang menampilkan naga berkelak-kelok dan kembang melati. Di dalamnya, aroma wangi kemenyan bercampur harum kamper. Biasanya, tanda dimulainya ritual kecil keluarga setiap malam Jumat Kliwon. Namun malam ini, suasana dipenuhi kegelisahan yang tak terlihat oleh mata biasa. Surya Putra duduk di depan teras, menatap hamparan kain batik tulis di meja kayu jati. Warna merah marun dan coklat tua berpadu dengan guratan putih pada motif megamendung yang ia ciptakan sendiri bersama istrinya dahulu. Usaha batik tulis mereka sudah hampir 3 generasi, dikenali hingga pelosok Jawa dan oleh kalangan kolektor seni. Keberhasilan itu membawa berkah sekaligus ujian. Rasa bangga bercampur was-was akan tatapan cemburu pesaing. Sementara itu, di dalam kamar berukir wayang semar, Dewi Ayu terlelap membaca naskah kuno Serat Centini. Wajahnya yang pucat bercahaya rembulan merefleksikan kilatan huruf-huruf Jawa tua. Dewi Ayu adalah permata keluarga Surya Putra. Gadis perawan berusia 17 tahun. Suaranya merdu saat mengaji dan gerak langkahnya luas menari bedaya. Selain fasih sastra Jawa, ia gemar merawat bunga setaman di pojok halaman, melambangkan kesucian dan ketulusan hatinya. Di tengah ketenangan itu, bayangan gelap bergerak perlahan di sudut pekarangan. Tuan Waluyo, pengusaha batik pesaing yang selalu iri akan lesatan usaha Surya Putra, berdiri mengintai dari balik pagar bambu. Sesajen basi, sisa kembang, dan dupa sehari lalu tergeletak di dekat sumur tua. Petunjuk halus bahwa dendam lama sedang disulut oleh upaya gaib. Waluyo percaya hanya dengan cara kotor, ilmu hitamlah ia bisa menandingi kemasyhuran batik tulis keluarga Surya Putra. Dewi Ayu tak menyadari keanehan yang berpusat pada dirinya. Dalam tidurnya, ia mendengar bisikan samar, suara lirih memanggil namanya, membujuk, memasuki jurang sumur tua di ujung kebun. Dalam mimpi-mimpinya, sumur itu dipenuhi air keruh bercampur lendir hijau, seakan mengundang jiwa suci untuk ditelan. Ia terbangun beberapa kali, meneteskan keringat dingin, lalu kembali terlelap dalam gelisah. Ketika jarum jam hampir menandai pukul 2 dini hari, langit memerah oleh sinar rembulan purnama yang menakutkan. Udara mencekam, burung hantu menjerit nyaring di kejauhan. Di kamar Dewi Ayu, tubuhnya tiba-tiba kejang. Tangan gemetar, bibir bergerak tanpa suara. Matanya terbuka lebar, menatap kosong, seolah menembus ruang lainnya. Energi gaib meledak, membuat lampu di pendopo depan berkelip cepat. Surya Putra berlari ke kamar putrinya. Jantungnya berdegup tak menentu. Cahaya kemenyan yang tadi tenang berubah menjadi tarikan asap yang berputar liar. "Ayu!" panggilnya dengan suara parau. Namun gadis itu hanya menatap jauh, seolah ruhnya telah menyusup ke dimensi lain, ditarik. Ia terjatuh lunglai, nafasnya terengah. Tubuhnya masih hangat, tetapi aura sukmanya terasa kosong, bagai sutra yang sudah kehilangan kilau. Kehebohan pada dini hari itu membangunkan seluruh penghuni rumah itu. Mantri keluarga atau tabib keluarga segera dipanggil. Tetapi ekspresi wajahnya berubah serius setelah memeriksa tanda-tanda vital. Tidak ada kelainan medis,
ujarnya pelan. Semuanya normal. Ini di luar kemampuan medis. Desah putus asa ikut terdengar saat Surya Putra mengibas-ngibaskan tangan, menepis bayangan dukun desa kecil yang menunduk di pojok. Mereka takut menyentuh kasus ini. Kepanikan merasuk ke setiap sudut rumah. Ibu Dewi Ayu, Bu Sulastri, menangis terisak di ruang tamu, memegang kain sarung yang melekat di lengan putrinya. Asap kemenyan menari pelan di lantai kayu, seolah menjaga rahasia dari gangguan makhluk halus. Pintu-pintu kayu ditutup rapat, kursi dan meja didorong ke tengah kamar, menciptakan lingkaran suci. Namun semua itu terasa tak berguna menghadapi kegelapan yang mencuri sukma anak sematawayang mereka. Di balik kaca jendela, Waluyo mengendus kabar buruk dari bawah jagat. Sumur tua miliknya kok tiba-tiba mengeluarkan gelombang kehidupan berhantu. Ia tersenyum tipis, mengira permainannya berhasil. Meski belum sepenuhnya puas, ia tahu mengembalikan sukma Dewi Ayu bukan tugas sembarang dukun. Ia butuh sosok yang memiliki nyali dan ilmu tinggi, orang yang konon memiliki keris sakti berkodam naga. Sebelum fajar mereka, Surya Putra memutuskan satu hal. Ia akan mencari Mbah Sawi, sesepuh spiritual kejawen yang hidup menyendiri di pinggir hutan Preng. Sebuah rumor kuno menyebutkan bahwa seorang dengan niat tulus dan keris warisan Demak bisa menembus alam gaib untuk menjemput kembali sukma yang terperangkap. Surya Putra menatap kain batik di tangannya, merasakan getaran janji akan balas budi perlawanan terhadap kegelapan. Ia bersumpah, seberat apapun harga yang harus dibayar, ia akan membawa pulang sukma putrinya. Di ujung halaman, sesaji yang ditinggalkan pesaingnya tergeletak menunggu pembersihan. Tanpa mengucap sepatah kata, Surya Putra mengangkat dupa, meniup abu kemenyan yang tersisa ke dalam lubang sesajen. Ia menunduk, berbisik singkat, "Ayo, Bapak akan mengambil kembali sukmamu. Kita akan bersama kembali." Dengan tekad baja ia melangkah meninggalkan rumah joglo, memasuki kegelapan malam yang penuh bisikan, menapak jejak ilmu kuno demi menyelamatkan sukma, satu-satunya anak perempuan yang pernah ia lahirkan. Fajar belum sempurna merekah saat Surya Putra menapakkan kaki di sebuah desa tua di pinggiran lereng gunung. Kabut masih menyelimuti jalanan tanah yang basah. Suara kokok ayam bersautan pelan di kejauhan, dan bau tanah bercampur kemenyan samar-samar menguar dari setiap sudut rumah penduduk. Ia mendatangi dusun ini karena kabarnya banyak dukun tua bermukim di sini. Para penjaga ilmu-ilmu warisan kejawen, meskipun sekarang lebih banyak menyepi ketimbang menerima permintaan bantuan. Wajah Surya Putra terlihat lesu. Matanya merah karena semalaman tak tidur. Namun semangatnya tetap menyala. Ia tak peduli dengan rasa lelah ataupun rasa takut yang mulai menggerogoti pikirannya. Ia mengetuk beberapa pintu rumah. "Nuwun sewu, saya butuh bantuan," katanya dengan suara parau. Beberapa pintu dibuka sedikit lalu kembali ditutup rapat setelah ia menjelaskan kondisi anaknya. "Siluman Buto Ijo," bisik seorang nenek tua di depan pintu. "Itu bukan urusan sembarangan, Le. Banyak yang sudah binasa karena menantang makhluk itu." Beberapa penduduk yang lebih muda bahkan hanya geleng kepala sambil menurunkan pandangan. "Kami hanya bisa menyarankan berdoa." Namun di tengah penolakan itu, satu nama berulang disebut dengan nada hormat sekaligus gentar. Mbah Sawi. Mbah Sawi bukan ahli spiritual sembarangan. Ia bukan pula orang yang bisa dipanggil ke rumah. Ia tinggal di ujung persawahan, dekat hutan bambu, dalam sebuah gubuk tua yang katanya hanya muncul bila niat seseorang benar-benar murni. Banyak cerita berkembang tentang dirinya. Ada yang mengatakan dia bisa berbicara dengan ruh leluhur. Ada pula yang bilang keris miliknya dijaga khodam naga, makhluk gaib penunggu warisan leluhur Demak. Tanpa ragu, Surya Putra menelusuri jalan setapak di tepi sawah yang tertutup embun. Langkahnya berat, tapi tidak goyah. Setelah hampir 1 jam berjalan,
Akhirnya ia melihat bangunan kecil berdinding anyaman bambu dengan atap rumbia yang sudah ditumbuhi lumut. Di sekelilingnya ditumbuhi tanaman perdu, dan aroma dupa menggantung di udara meski tidak terlihat ada api menyala. Ia berdiri sejenak di depan pintu, menundukkan kepala dengan penuh hormat. Tanpa diketuk, pintu itu terbuka sendiri. Di dalamnya duduklah seorang lelaki tua bersarung batik usang. Tubuhnya kurus dan tegak. Mata tuanya tajam seperti mata burung hantu, namun ada kelembutan yang sulit dijelaskan. Suaranya dalam, menggetar perlahan, seperti suara air dari tempayan tanah liat yang mengalir pelan. "Sampean datang membawa niat yang tulus," ucap Basawi tanpa diminta. Tapi niat tanpa kendali bisa membakar diri. Surya Putra segera bersimpuh. Ia membuka bungkusan kain yang ia bawa. Di dalamnya terdapat gula teh, sebungkus rokok. Menyodorkannya dengan kedua tangan sebagai bentuk permohonan dan penghormatan. "Saya mohon, Mbah, nuwun pitulung. Anak saya, Dewi Ayu, keadaannya memprihatinkan." Basawi menatapnya lama. Wajahnya tenang, tetapi matanya bergerak, seolah membaca riwayat hidup lelaki yang ada di hadapannya. Kemudian ia berdiri, perlahan berjalan ke sudut ruangan, lalu membuka peti kayu kecil. Dari dalamnya ia mengangkat sebuah keris dengan sarung kayu hitam pekat. Ujung gagangnya berbentuk kepala naga, dengan ukiran lidah yang menjulur dari mulutnya. Udara di ruangan itu berubah drastis saat keris itu dikeluarkan, sejuk namun seperti berisi listrik halus yang menyengat kulit. "Ini bukan perkara sederhana," ucap Basawi pelan. "Siluman buto ijo bukan makhluk biasa. Ia makhluk pendendam, pemakan sukma. Ia tidak menyerang secara fisik, tapi lewat perpecahan batin dan ambisi. Anakmu dicelakai supaya fokus hidupmu hancur dan bisnismu tidak terurus. Lalu kehancuran itu akan membuka jalan lebih besar untuk kuasa si pengirim siluman, pemberi cilaka." Surya Putra menunduk, hatinya diliputi penyesalan. Ia menyadari ambisinya selama ini mungkin membuka celah bagi musuh untuk menyerang melalui hal yang paling ia sayangi. Basawi duduk kembali di atas tikar pandan, lalu mulai merapal mantra halus dalam bahasa Jawa kuno. Udara di sekeliling mereka mendadak menjadi berat. Bau kemenyan menyelimuti ruangan meski tidak ada dupa yang dibakar. Ia menaruh keris di atas telapak tangan Surya Putra, membiarkannya merasakan getar kekuatan dari logam pusaka itu. "Aku tidak butuh hartamu," katanya. "Tapi jika niatmu murni dan hatimu siap menempuh jalan antara dunia, maka lewat keris ini bisa mengikatkan khodamku padamu sementara. Tapi ingat, ini bukan permainan. Sekali kita masuk ke dunia mereka, tidak ada jaminan bisa kembali utuh." Dengan suara lirih, ia membacakan mantra pengikatan niat. Kembang stama disebar membentuk lingkaran, rokok dibakar sebagai pemanggil ruh leluhur, dan sebuah kain dibentangkan sebagai penghubung antara darah keluarga dan perlindungan leluhur. Mantra itu bergema dalam nada monoton, berirama seperti tembang mocopat, dan udara di sekeliling bergetar seperti ditarik oleh pusaran gaib. Ketika upacara selesai, Basawi menatap Surya Putra dalam-dalam. "Persiapkan dirimu, kita akan menembus batas jagat dalam waktu dekat. Sukma anakmu masih terkurung, tapi belum hancur. Kita masih punya harapan, asal jalanmu tidak goyah." Malam menjelang, burung-burung sudah diam dan angin mengalir seperti bisikan. Di bawah cahaya lampu minyak, wajah Basawi tampak seperti bayangan leluhur yang keluar dari masa silam. Dan Surya Putra tahu perjuangannya baru dimulai. Udara pagi di sekitar gubuk Basawi terasa berbeda dari biasanya. Bukannya segar dan menenangkan,
tapi seolah mengandung arus halus yang berdenyut dalam setiap tarikan nafas. Surya Putra yang sejak semalam belum tidur duduk bersila berhadapan langsung dengan Mbah Sawi. Tak ada kata basa-basi pagi ini. Setelah upacara pengikatan niat semalam, Mbah Sawi langsung memulai proses paling berat, persiapan spiritual sebelum menembus alam gaib. Jasadmu akan tetap di sini, kata Mbah Sawi sambil menata mangkuk tembaga berisi bunga telon. Tapi sukma dan niatmu akan melangkah jauh, dan kalau kau tak cukup kuat, maka akan tercerai. Langkah pertama dimulai dengan pelajaran wirid dasar. Mbah Sawi menyebutnya Kawruh Aksara Suci, warisan leluhur yang tak bisa dibaca dengan mata biasa. Surya Putra diberi lembaran kain putih dengan huruf-huruf Jawa kuno, ditulis memakai getah pohon asam. Mbah Sawi membacakan perlahan. Nadanya bergema seperti tembang yang sudah ribuan tahun didendangkan. Surya Putra mencoba mengikuti tiap huruf, tiap bunyi, tiap jeda nafas. Dalam beberapa kali pengulangan, ia mulai merasa matanya berat, seakan masuk ke dalam dunia huruf itu sendiri. Setelah wirid kawruh selesai, mereka beralih ke olah nafas. Mbah Sawi menyuruhnya duduk di bawah pohon sawo tua di belakang gubuk. Di situ, ia dilatih untuk menyelaraskan nafas dengan gerak energi alam. Tarik dari bumi, lepas ke langit. Hirup rasa tenang, buang hawa gelisah. Mbah Sawi menjelaskan bahwa olah nafas bukan sekedar pernafasan biasa, tapi bentuk pengendalian sukma. Setiap helaan nafas akan menjadi pelindung ketika ruh menghadapi godaan makhluk di batas dunia. Waktu berjalan pelan. Hari demi hari dilalui dalam diam dan doa. Kadang malam tiba tanpa suara burung, hanya gemerincing angin yang membawa kabar dari dunia tak kasat mata. Di waktu-waktu itulah Surya Putra diberi pelajaran terakhir, mantra penjaga diri. Mantra ini adalah tameng bagi sukma saat menyeberang. Terdiri dari bait-bait pendek. Setiap katanya adalah sandi kuno yang mengguncang energi tak terlihat. Mbah Sawi melantunkannya dengan irama nyaris seperti sinden, lalu menyuruh Surya Putra mengulanginya berulang kali, sampai terasa mantranya menggema dari dalam tulang. Sementara itu, di rumah besar keluarga Surya Putra, Dewi Ayu masih terbaring koma. Tubuhnya kurus, namun rona wajahnya tetap terlihat suci. Di dinding kamar, sekali waktu, bayangan hijau terlihat menari pelan. Kilasan kabut tipis kadang muncul di sudut mata para penjaganya, namun selalu menghilang saat didekati. Hanya suara lirih kadang terdengar keluar dari bibir Dewi Ayu yang kaku, seperti memanggil seseorang atau menyebut nama ayahnya. Setelah 3 hari penuh pelatihan, Mbah Sawi mengumumkan waktunya telah tiba. Mereka akan melakukan ritual pemanggilan khodam naga, penjaga pusaka keris yang akan jadi perantara dalam perjalanan menembus alam gaib. Ritual dilakukan di malam Selasa Kliwon, saat bintang-bintang bersembunyi di balik awan tipis. Sebuah lingkaran dibuat dari kembang staman. Di tengahnya diletakkan keris pusaka yang diselubungi kain mori. Mbah Sawi menyembelih ayam jago putih yang telah dimandikan air bunga 7 rupa. Darahnya ditampung ke dalam kendi tembaga dan dipercikkan pada 4 penjuru arah mata angin. Kemenyan dibakar, memenuhi ruangan dengan asap tebal, bercahaya keperakan. Mbah Sawi duduk bersila, membakar rokok lintingan, lalu melantunkan tembang mocopat yang nadanya menyerupai tangisan rindu yang panjang. Tiba-tiba suhu ruangan menurun drastis. Api lampu minyak bergoyang liar meski tak ada angin. Lalu terdengar desisan panjang. Dan di atas keris muncul bayangan naga panjang, berkilau, namun tanpa bentuk fisik yang utuh. "Nderek dawuh, Eyang Jagatnoko," ucap Mbah Sawi sambil menunduk. Surya Putra
ikut membungkuk. Tangan mencengkram keris yang mulai berdenyut hangat di genggamannya. Suara kodam naga tak keluar lewat kata, namun langsung masuk ke dalam pikiran. Jika niatmu suci dan jiwamu tak tercemar ambisi, maka aku akan menjadi sayapmu menembus lorong antara jagat. Malam itu gerbang menuju alam lain dibuka. Mereka berjalan kaki menelusuri hutan bambu menuju sebuah batu besar di tengah ladang sunyi. Batu itu tak biasa, warnanya hitam kebiruan dan permukaannya licin meski tidak pernah diguyur hujan. Mbah Sawi memercikkan darah ayam jago terakhir ke batu itu, lalu membaca mantra penolak bala. Dari balik semak-semak, suara bisikan mulai terdengar. Seruan halus seperti anak-anak kecil menyanyi dalam bahasa yang tak dikenali. Batu itu perlahan terbuka, seperti terbelah oleh kekuatan tak kasat mata. Dari dalamnya muncul lubang bercahaya hijau keunguan yang terus memancar, seperti pusaran cahaya yang tak berujung. Udara di sekeliling menjadi dingin, bukan dingin biasa, tapi seperti berada di dasar sumur yang sangat dalam. Ranting-ranting pohon bambu patah satu persatu, meski tak tersentuh tangan. Tanah bergetar perlahan, seolah memberikan restu atau peringatan. Surya Putra berdiri di hadapan gerbang itu. Jantungnya berdegup kencang, namun bukan karena takut. Ada semacam tarikan halus dari dalam dirinya, seperti ada yang memanggil, membisikkan rasa harap dan duka sekaligus. Ia menggenggam keris erat-erat, dan dalam sekejap ia merasa panas di dadanya menyatu dengan hawa dari keris, seolah kodam naga masuk ke dalam tubuhnya, mengisi ruang kosong antara nyali dan keraguan. "Langkahkan kakimu," kata Mbah Sawi tenang. "Mulai detik ini, kau bukan hanya bapak, kau adalah penjaga sukma." Dengan satu tarikan nafas dalam, Surya Putra melangkah masuk ke dalam pusaran cahaya. Seketika tubuhnya lenyap, hanya tersisa gema mantra yang masih berkumandang di sekitar batu. Dan asap kemenyan yang mengambang pelan di udara menjadi saksi bahwa batas antara dunia telah resmi dilanggar. Setelah mantra pelindung dibacakan, jasad ditinggal, sukma masuk ke alam siluman. Udara yang dihirup Surya Putra terasa lengket seperti kabut tebal yang menempel di kulit dan menyusup ke dada. Aroma belerang menguar menusuk, bercampur bau busuk bangkai yang mengeram di setiap pori-pori tanah. Langkahnya terayun hati-hati di antara pepohonan meranggas, di mana dahan-dahannya seperti tangan yang hendak mencengkeram dari balik kabut. "Inggih Mbah, aku masuk ke dalam, seperti yang jenengan ajarkan," gumamnya lirih, seolah berharap suara sang sesepuh masih menuntunnya dari jauh. Tapi di sini, di alam siluman, suara itu tinggal gema samar di kepalanya. Langkahnya membawanya menuju ke sebuah lapangan yang datar. Di tengahnya ada pusaran kabut kehijauan berbentuk spiral, seperti sumur tanpa dasar. Dan di sana terbaring kaku tubuh Dewi Ayu, tak bergerak, namun wajahnya tampak damai, seolah tertidur lelap. Tapi sekelilingnya, bayangan hitam menjulang. Lalu muncul satu sosok mengerikan dari balik kabut. Tingginya lebih dari 2 kali pohon jati dewasa. Kulitnya hijau berlumut, namun sisi wajah kirinya berupa tengkorak terbuka, dengan mata merah menyala dan gigi taring sepanjang pisau. Siluman buto ijo. Nafasnya terdengar seperti hembusan badai, menggetarkan tanah di bawah kaki Surya Putra. Siluman itu mengitari tubuh Dewi Ayu dengan penuh hasrat dan kesombongan. "Manusia, akhirnya kau datang." "Tapi sudah terlambat." Surya Putra menarik nafas panjang. Keris kecil berbalut kain putih terselip di pinggang, menggigil, seolah ikut membaca ancaman yang muncul di hadapan mereka. Ia mencoba mendekat, tapi tiba-tiba tanah di bawah kakinya pecah dan muncul suara, "Bapak, tolong aku." Suara itu irih dari arah Dewi Ayu, namun ada yang janggal. Wajah putrinya tetap diam, tak bergerak, tapi suara itu jelas dan kini, "Pak, kenapa
Kenapa, Pak? Kenapa Bapak tega? Kalau usaha itu lebih penting dari aku, biarkan saja aku di sini, Pak. Jangan jemput aku. Surya Putra tertegun. Suaranya lirih, namun seperti panah yang menancap ke dalam dada. Ia memejamkan mata, menunduk. Ada rasa bersalah yang tumbuh dari lubuk hati. Gara-gara soal bisnis, anak jadi incaran. Bayangan masa lalu menghantam dirinya. Waktu-waktu ia meninggalkan Dewi Ayu hanya demi urusan bisnis. Ucapan yang keras saat anaknya ingin ikut lomba tembang mocopat. Dadanya sesak. Keringat dingin membanjir. Sekujur tubuhnya seperti tenggelam ke dalam pusaran penyesalan. Namun suara dari dalam keris bergetar. Sekejap, hawa panas meledak di sekeliling tubuhnya. Cahaya merah keemasan menyelimuti tubuh Surya Putra. Wirid yang ia pelajari dari Mbah Sawi muncul di benaknya. Sangkan paraneng dumadi, kawelasan kinasih Sang Hyang Wiseso, manunggaling kaula Gusti. Mantranya mengalir deras, mengusir bayang-bayang dendam yang dibisikkan Buto Ijo. Hawa hitam yang semula menggenggam jiwanya mulai mengelupas, jatuh dan mencair seperti lumpur hitam. Surya Putra membuka mata, berdiri tegak kembali. Kau ingin aku hancur, tapi demi anakku aku rela kehilangan apapun, kecuali dirinya. Buto Ijo tertawa terbahak, bumi berguncang. Kalau begitu, mari kita uji sejauh mana cintamu padanya. Ia melompat ke arah Surya Putra dengan cakaran besar. Ayah Dewi Ayu berkelit, lalu mencabut keris. Bilah pamor naga sungsang itu bersinar keemasan, memanjang di udara seperti semburan lidah api. Dari dalam keris, sosok naga putih menyembur keluar. Panjang, bersisik emas merah, mata tajam menyala. Naga itu melingkar, menghalangi cakaran Buto Ijo yang datang melesat. Terdengar dentuman keras saat cakaran siluman bertemu dengan tameng naga. Tubuh Buto Ijo terpelanting, namun ia bangkit lagi, semakin beringas. Pertarungan pecah. Cahaya dan kabut saling bertubrukan. Naga kodam menyemburkan api merah, sementara Buto Ijo memuntahkan kabut racun berwarna hijau dari mulutnya. Dengan langkah perlahan, Surya Putra maju. Keris di tangannya kini tampak lebih berat, namun juga lebih hidup. Setiap gerakan tangan yang diiringi mantra pusaka dari Mbah Sawi menyalakan lidah api di ujung keris. Cring! Satu tebasan, lalu tusukan cepat. Ujung keris menyalak, menoreh tubuh Buto Ijo yang keras seperti batu cadas. Dentuman magis menyusul, seperti gelegar gamelan yang pecah di tengah kuburan. Kabut berputar cepat, menyebarkan partikel cahaya. Namun Buto Ijo masih bertahan. Luka di lengannya sembuh dengan cepat. Ia mengangkat kakinya dan menginjak tanah keras, menciptakan gempa kecil yang memecah tanah ilusi menjadi jurang api. Dari jurang itu muncul bayangan hitam berbentuk tulang, rangka manusia yang menari-nari menghampiri tubuh Dewi Ayu yang lemah. Dari tengah tanah yang terbelah itu, Buto Ijo memanggil kekuatan puncaknya. Suara siulan seperti anak kecil terdengar samar, namun dengan nada-nada ganjil yang mengguncang mental. Tiba-tiba, tubuh Dewi Ayu terangkat ke udara. Tali-tali bayangan dari tulang-tulang menjerat tangan dan kakinya. Suara tangis Ayu menggema di seluruh alam siluman. "Bapak!" Surya Putra meronta. Amarah dan cinta bersatu. Ia melangkah maju, tubuhnya diterpa angin panas dari mulut Buto Ijo yang terbuka lebar. Dari balik keris, sinar naga kembali menyala. Kali ini lebih terang dan membentuk bentuk penuh naga yang terbang di atas kepala Surya Putra. Dengan teriakan terakhir yang diiringi mantra sakti, Surya Putra melompat dan menikam langsung ke dada Buto Ijo. "Nogo Jagat!" Psss. Kerisnya menembus dada siluman. Dari titik tusukan itu, semburan cahaya purba menyembur. Suara naga menggema keras, membelah langit dan tanah. Buto Ijo menggelepar, mulutnya mengeluarkan darah hitam yang membakar tanah. Rangka-rangka yang menari runtuh dan hancur menjadi abu. Tali-tali bayangan lepas dari tubuh Ayu, dan gadis itu perlahan turun kembali ke tanah. Nafasnya mulai normal, matanya terbuka perlahan, menatap langit kabut dengan kebingungan.
"Bapak!" Suara lembut itu menyayat perasaan Surya Putra roboh ke tanah. Kerisnya masih tertancap di dada siluman yang kini mencair seperti lumpur hijau. Kemaraungan siluman buto ijo masih terngiang samar, menggema di sela-sela runtuhan dunia gaib yang perlahan terkikis. Sosok raksasa siluman itu kini hanya tinggal genangan lumpur hijau yang berasap, hangus oleh semburan cahaya purba dari tusukan keris naga jagat. Api hijau yang sempat membakar langit siluman padam seketika. Kabut yang menyelimuti dunia itu menipis, menyisakan sinar lembut seperti cahaya fajar di perbukitan. Tanah ilusi yang tadinya bergetar hebat kini mulai tenang, membentuk dataran yang lebih nyata. Aroma menyengat yang sebelumnya menyesakan hidung telah berganti dengan aroma daun basah dan tanah lembab yang mengingatkan akan bumi tempat manusia berpijak. Surya Putra terduduk kelelahan, nafasnya berat, tubuhnya gemetar, tapi tatapannya tak lepas dari sosok Dewi Ayu yang terbaring lemah. Pusaran gaib yang menyelubungi tubuh putrinya telah mengecil, tapi masih ada percikan energi asing yang berputar seperti arus listrik lembut. "Aku belum bisa lega sebelum kau benar-benar kembali, anakku," bisik Surya Putra lirih kepada Dewi Ayu. Di atas kepala Dewi Ayu terlihat siluet samar pusaran sukma, semacam jalinan cahaya halus yang melayang-layang. Sukma itu tidak utuh, ada bekas kikisan seperti robekan tipis pada kain yang memperlihatkan bahwa jiwanya belum sepenuhnya kembali. Tapi semakin kabut menipis, semakin jinak pusaran itu. Benturan energi gaib yang tadi mengamuk kini perlahan reda, bagai daun jatuh ke sungai. Sukma Ayu mulai mengambang perlahan, mencari jalannya kembali ke dalam tubuh. Suara gamelan yang entah dari mana tiba-tiba terdengar. Nada lembut dan lamban mengiringi proses penyatuan antara tubuh dan jiwa. Udara berubah hening, seolah semesta sedang menyaksikan sakralnya prosesi penyembuhan. Sementara itu, setelah mengamankan Sukma Dewi Ayu di sebuah tempat, Surya Putra kembali ke tubuh fisiknya di alam dunia manusia. Lalu, di balik celah retakan cahaya, muncullah Mbah Sawi. Langkahnya perlahan menggenggam kendi tanah liat yang dipenuhi air bening bercahaya kebiruan. Di leher kendi itu terikat benang merah dan tubuhnya berbau harum kemenyan, campur sari melati. Suara Mbah Sawi lembut nyaris seperti angin pagi. "Waktune bali wis teko, sukmamu kudu diparingi jalur bali." Ia meletakkan kendi di sisi tubuh Ayu, lalu mencabut seutas rambut halus dari keris pusaka. Rambut itu mengeras, berubah seperti jarum perak, kemudian diteteskan darah ayam jago dari daun pisang yang ia keluarkan dari kantong kainnya. Darah terakhir, simbol nyawa, bukan persembahan, simbol tumbal yang gagal diambil, kata Mbah Sawi lirih. Sembari melantunkan mocopat dandang gulo, ia menggerakkan keris di atas dada Ayu dalam pola melingkar. Nada yang keluar bukan sekedar tembang, namun mantra hidup yang menggugah dimensi ruhani. Suara Mbah Sawi bersambung dengan suara-suara leluhur, seolah ruh-ruh penjaga desa ikut membantu menyalurkan energi mereka. Tetes air dari kendi diteteskan perlahan ke bibir Ayu, simbol penghidupan. Tubuh gadis itu sedikit bergetar. Mbah Sawi merapatkan kedua telapak tangannya, lalu mengusap wajah Dewi Ayu. "Balion, Nduk, dalane wis tak buka ombo." Dewi Ayu tersentak, seperti aliran listrik. Tubuh Dewi Ayu tersentak, matanya mendelik sesaat sebelum perlahan membuka. Bola matanya yang tadinya buram, kini berkilau. Tanda sukma telah kembali pada tempatnya. Bibirnya gemetar, air mata mengalir deras, membasahi pipinya. "Bapak!" Suara serak itu keluar pelan, penuh kebingungan. Surya Putra menahan nafas, matanya basah. Ia berjongkok, menggenggam tangan putrinya dengan erat. "Iya, Ayu, ini Bapak." Dewi Ayu menangis, tubuhnya masih lemah, namun tatapannya sudah penuh kesadaran. Tangan kirinya menggapai pundak ayahnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini nyata.
Aku mimpi buruk sangat lama. Surya Putra hanya mengangguk sambil memeluknya erat. Ia tahu, tak ada kata yang bisa cukup untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi pelukan itu cukup menjadi jawaban bahwa semuanya telah berlalu. Mbah Sawi memejamkan mata, menarik nafas panjang. Udara di sekeliling mereka kini sepenuhnya berubah. Tanah yang tadinya bagai liang siluman kini mulai menyerupai tanah kampung. Suara jangkrik dan desir angin terdengar pelan. Dunia gaib mulai kembali pada batasannya. Dewi Ayu meski masih lemah, kini duduk bersila. Di hadapannya Mbah Sawi menyiapkan sesaji kecil, bunga 7 rupa, minyak cendana dan sejumput tanah dari halaman rumah mereka. Dadi jiwolan roko wes pulih, tapi ati kudu tetep diruwat, ucap Mbah Sawi. Ia membimbing Ayu mengucap doa syukur dengan lirih kepada Tuhan. Ayu mengikuti, meski sesekali suaranya bergetar. Duh Gusti, kula matur nuwun. Nuwun sampun nglindungi dumateng kula. Sementara itu Surya Putra hanya bisa memandangi anaknya dengan penuh penyesalan dan syukur. Di kepalanya terngiang semua keputusan buruk yang pernah ia ambil demi bisnis. Ia memegang pundak Ayu, menundukkan kepala. Bapak janji Ayu tidak akan lagi mengejar uang, tidak akan menomorsatukan usaha, tidak akan memaksakan hidup di luar takdir. Dewi Ayu menggenggam tangan bapaknya. Aku hanya ingin hidup tenang, Pak, bersama Bapak tanpa bayang-bayang mimpi gelap lagi. Setelah pengembalian sukma Dewi Ayu, langkah-langkah kaki terdengar di pelataran belakang rumah besar milik Surya Putra. Masih pagi buta, embun menggantung di pucuk-pucuk rumput. Tapi hawa di sana tidak sejuk, melainkan berat, padat, dan seperti mengandung sesuatu yang belum tuntas. Mbah Sawi ditemani Surya Putra dan 2 orang asisten rumah menyusuri sisi barat halaman. Ia memegang seikat rumput teki dan bambu kecil berujung tajam. Di tangannya, seekor jangkrik putih dalam kendi tanah, bukan sebagai umpan, melainkan sebagai penunjuk. Mbah Sawi berlutut di dekat pohon mangga tua yang sudah lama tak berbuah. Tangannya menyapu tanah, meraba tekstur tanah seperti membaca isinya. Gumamnya, iki pangkal tali sing nyambung marang buhul. Dadi, iki dudu mung kiriman, iki ditandur. Ia menusukkan ujung bambu ke tanah. Seketika jangkrik putih itu menggeliat hebat di dalam kendi, lalu mati mendadak. Mbah Sawi berhenti. Nang kene, di sini. Dengan cepat ia menggali menggunakan kedua tangannya. Hanya sedalam 1 jengkal, ia menemukan benda terbungkus kain mori kusam, diikat tali hitam, rambut manusia, dan kawat halus seperti benang baja. Bau busuk menyengat seketika menyeruak. Astagfirullah, bisik Surya Putra dengan wajah tegang. Iki buhul leladi, ujar Mbah Sawi pelan. Pengikat sukmo yang ditanam untuk mengunci nasib anaknya sampean. Tak hanya mengundang siluman, tapi juga mengikat roh halus sebagai penjaga. Ia mengangkat bulu itu dengan 2 jari, lalu menaruhnya di dalam tempurung kelapa yang sudah ia siapkan dari dapur. Di tengah halaman, ia menabur garam kasar membentuk lingkaran, menaruh tempurung di tengahnya, lalu menyiram air kembang dari kendi terakhir. Mari kita lebur tali goibnya. Asap kemenyan mengepul. Mbah Sawi mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suara rendah namun menghentak, seperti membelah udara. Ia menyulut api dari sumbu minyak kelapa, lalu menyentuhkan ke buhul. Api tak langsung membakar. Benda itu sempat mendesis, seolah menolak dilenyapkan. Kain mori itu berdenyut seperti masih hidup, seperti ada makhluk kecil yang menggeliat di dalamnya. Namun Mbah Sawi tak bergeming. Ia terus melafalkan mantra, kini lebih cepat, lebih dalam. Ujung lidah apinya mulai menjilat seluruh sisi. Buhul itu terbakar dari dalam, menyala dengan api kehijauan yang aneh, seperti api dari dunia lain. Di kejauhan, angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan, dan terdengar samar jeritan panjang dan menyayat, seolah ada entitas yang kehilangan rumahnya. Suara itu melengking sekali lalu menghilang perlahan-lahan, seiring buhul menjadi abu sepenuhnya. Api padam, udara jadi hening. Burung-burung mulai bersuara kembali. Cahaya matahari pagi menyusup melalui sela pepohonan.
Mbah Sawi menghela nafas. Wes rampung, iketane wes rubuh, sambungane wes diputus. Saiki omah iki wes ora dienggo peteng meneh. Ia menatap Surya Putra yang masih terduduk, wajahnya murung dan menyesal. Sakabehane iki ora saka kelalean sampean dhewe. Ben Gusti paring piwales, ora nyeret anak putu sampean meneh. Surya Putra menunduk, menitikan air mata. Matur nuwun, Mbah. Semoga Ayu tidak lagi menanggung buah pahitnya dari kelalaian saya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa mengambil hikmah dan tentunya terhibur. Fakta Sejarah pamit dulu, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.